Minta Tuhan sahabat yang baik dalam kehidupan saudara. Cari sahabat yang baik. Katakan sebelah dulu, sahabat yang baik itu penting sekali loh. Katakan kanan kiri ya, diingatkan ya. Maka sekali lagi saya nggak cuma ngomong sahabat, tapi sahabat yang baik. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak hanya bicara sahabat, tapi sahabat yang baik. Karena kadang-kadang ada sahabat yang jahat, yang tidak baik. Alkitab berkata, hati-hati, pergaulan yang tidak baik bisa merusak kebiasaan yang baik, bisa menghancurkan kehidupanmu. Betul nggak? Tadi waktu saya persiapan firman sebelum di sini itu tiba-tiba seperti diingatkan Tuhan, harus diingatkan juga tidak sekedar sahabat. Kadang-kadang ada sahabat yang bisa merusak, menghancurkan. Dulu kalau saya cerita anak sekolah, carikan ya lingkungan yang baik. Kalau di luar negeri, di mana kumpulan dengan orang yang baik, maka dia jadi baik. Ya di Roma nggak baik pun di sana, ya lingkungannya baik bisa jadi baik. Lingkungannya tidak baik itu bisa bahaya. Tadi saya tiba-tiba diingatkan Haman. Siapa tahu Haman? Kenal Haman? Siapa kenal? Ya Linda kenal Haman. Haman itu gimana saudara? Dia jenderal besar, betul ya? Dia diberi kekuasaan ya yang paling tinggi oleh raja. Senang keluar saudara. Semua orang nyembah dia saudara. Tapi Mordekai nggak nyembah. Karena untuk Yahudi nggak boleh nyembah itu hanya pada Allah. Sakit hati ini, kurang ajar ini menghina aku ini tidak menghargai aku ini. Dalam keadaan emosi pulang ke Roma, lalu dia panggil sahabat-sahabatnya. Dijak bicara sahabat kan gitu ya, tempat curhat dan macam. Aku ngalami seperti itu. Aku itu diangkat tinggi, dapat anugerah luar biasa. Tapi gara-gara Mordekai itu semua kedudukan, semua berkat, semua kekayaan seperti nggak ada gunanya. Karena hatiku tetap sakit. Aku nggak bahagia. Sekalipun dapat kedudukan tinggi, aku nggak bahagia. Sekalipun dapat harta yang banyak, ini gara-gara Mordekai nggak menghormati aku. Lalu kata sahabat-sahabatnya apa? Siapa ingat? Apa saudara? Pateni wae, gantung aja. Orang seperti itu saja kok. Tadi saya ya cari ayatnya Ester 5 ayat 14. Ester 5 ayat 14. Lalu kata ya Seres istrinya dan semua sahabatnya, ini dipanggil sahabat-sahabatnya, kepadanya suruh orang membuat tiang yang tinggi 50 hasta dan persembahkan besok kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan sukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudara, ini gara-gara sahabatnya saudara yang memberikan nasihat yang tidak baik. Pateni saja gitu saudara. Ya gitu aja mosok takut ya saudara. Betul nggak? Dia percaya, dia buat tiang gantungan. Saudara dengar, akhirnya dia yang mati. Hanya dia yang hancur. Bukan Mordekainya, dia yang digantung. Saat ini saudara saja hati-hati. Dunia itu makin rusak. Makin banyak lagi yang tidak baik. Pergaulan yang tidak baik juga banyak sekali. Setiap kali saudara kumpul sahabat, saudara harus cari sahabat yang baik. Supaya justru mengingatkan saudara, supaya justru jalanmu makin teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai sahabat yang tidak baik. Kalau sudah bujuk-bujuk yang tidak baik, jangan sampai dekat-dekat. Itu nanti bisa rusak. Kalau saya selalu paling mudah dan selalu ingatkan jemaat, lihat buahnya. Ini orang baik atau jahat itu lihat buahnya. Buahnya apa? Kasih. Betul enggak? Ya, lemah lembut, sukacita, menutupi kesalahan, sabar. Betul enggak saudara? Sifatnya saudara bisa lihat. Kalau penampilannya saudara penuh dengan kebencian. Kalau itu aja orang-orang yang kelihatannya sadis. Sudah nggak usah bingung lagi. Tuhan ngajari orang usah bingung-bingung dengan macam buah kehidupannya. Hidupnya baik atau tidak, sikapnya baik atau tidak, kata-katanya baik atau tidak, itu akan lebih aman. Amin. Cari sahabat yang baik, engkau akan diberkati, hatimu akan tenang, so akan maju, bergumul, saudara. Nah itu sesuatu yang penting sekali, saudara.